warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbeno Arif dari Forum News Network. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ternyata masih terus memunculkan kejutan-kejutan baru. Salah satunya yang sekarang ini menjadi isu paling panas itu adanya dugaan Putri Sambo menjadi penembak ketiga, itu selain Barada Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Dugaan keterlibatan Putri Sambo itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan Damanik meminta agar penyidik mendalami soal itu. Sebab berdasarkan hasil dari pemeriksaan otopsi ulang dan uji balistik peluru yang menewaskan Yosua itu tidak hanya berasal dari satu senjata, bahkan bisa lebih dari 2 senjata. Saya katakan belum begitu yakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang karena masih bergantung dari keterangan demi keterangan. Itu kata Ahmad Taufan Damanik dalam program Rosi yang ditayangkan oleh Kompas TV hari Jumat kemarin, ya, Jumat malam. Kita mendorong penyidik untuk mendalami, jangan hanya terbatas pada keterangan semata-mata. Mereka katakan ada bukti lain. Sebab begini ya, ada satu problem besar yang luar biasa di situ, yaitu dihilangkannya CCTV di dalam rumah, itu kata Taufan. Menurut dia dari hasil autopsi ulang dan uji balistik itu tidak mungkin dari satu senjata itu yang menewaskan Brigadir Yosua. Pasti lebih dari satu senjata, bisa lebih dari 2 senjata. Makanya saya munculkan juga ada pihak ketiga. Nah, itu kata dia, kalau kita baca keterangan dari kabar reskrim sebagai analisis, atau ini maksudnya dugaan pihak ketiga tadi, itu sah-sah saja. Tapi sekali lagi saya ingin penyidik mendalami kemungkinan ada pihak ketiga. Itu kata Taufan Damanik. Pernyataan ini tentu sangat menarik sekaligus mengejutkan. Jika hal itu memang bisa dibuktikan, maka skenario yang saat ini, skenario baru ya maksud saya, yang tengah dikembangkan oleh kubu Ferdy Sambo itu bakal berantakan. Dan kemudian posisi Putri sebagai salah satu pelaku yang terkesan sangat dilindungi ini pasti akan berubah total karena desakan publik pasti akan semakin menguat. Ini kan sampai sekarang ini walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, kan Putri Sambo dengan berbagai dalih masih belum ditahan juga oleh penyidik. Bagaimana sekarang petanya ini? Nah, kalau kita buat petanya berdasarkan pengakuan dari para pelaku sekaligus juga saksi, itu posisinya sebagai berikut ini. Pertama ya, Ferdy Sambo, Putri Sambo, dan pengacaranya tetap dalam posisi bahwa Putri Sambo, Putri Chandrawati adalah korban pemerkosaan dari Brigadir Yosua. Mereka nggak peduli walaupun kasus itu sudah dihentikan oleh penyidik, laporannya sudah dihentikan oleh penyidik, dan sekarang kemudian mereka mengubah lokasinya atau lokus deliktinya dari semula di Duren 3 menjadi di Magelang, tapi mereka tetap kekeh bahwa itu terjadi pemerkosaan. Peristiwanya tidak terjadi di rumah dinas Duren 3, tapi di rumah Magelang tadi ya, rumah singgah di Magelang. Dan itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 atau sehari sebelum eksekusi terhadap Brigadir Yosua. Dan hal itulah kemudian yang mendasari kata ini menurut pengakuan dari Ferdy Sambo, mengapa kemudian dia memerintahkan eksekusi terhadap Brigadir Yosua. Yang kedua, ini pelaku penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ini kita sekali lagi berdasarkan pengakuan saksi-saksi lagi ya. Berdasarkan pengakuan dari Barada Richard, dia yang menjadi pelaku penembakan pertama atas perintah, ada desakan gitu, bahkan teriakan dari Ferdy Sambo, dan kemudian Ferdy Sambo ikut menembak 2 kali di bagian kepala. Jadi waktu itu posisi Brigadir Yosua setelah ditembak 3 kali oleh Barada Richard, dia roboh, tertelungkup, dan kemudian dalam posisi tertelungkup itulah ditembak kembali oleh Ferdy Sambo, dan setelah itu Ferdy Sambo menembakkan senjatanya ke dinding dan langit-langit. Versi soal bahwa Ferdy Sambo ikut menembak itu dikuatkan oleh animasi yang dibuat oleh penyidik dan kemudian disiarkan oleh Polri TV Radio. Ini sebuah channel YouTube resmi milik Divisi Humas Polri.
Fakta itu kembali diperkuat berdasarkan pengakuan ketika Barada Richard Eliezer menjalani tes kebohongan alias lie detector. Jadi dan hasilnya saat itu lie detector itu Richard dinyatakan lolos tes kebohongan. Jadi dia menyatakan secara jujur gitu. Ketiga, dalam BAP maupun rekonstruksi Ferdi Sambo tidak mengakui menembak Brigadir Yosua. Artinya dia ini menimpakan kesalahan sepenuhnya sebagai eksekutor penyebab kematian dari Brigadir Yosua adalah Barada Richard Eliezer. Kendati dia sudah mengakui bahwa dia memerintahkan penembakan dengan motif tadi melindungi kehormatan dan marwah keluarga. Yang keempat, berdasarkan pengakuan dari Brigadir Kepala Ricky Rizal, dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Sebab setelah Barada Richard menembak Yosua, itu kemudian tiba-tiba masuk panggilan lewat HT dari Brigadir Romar, ini ajudan Ferdi Sambo. Kan kita ingat ya pada waktu rekonstruksi waktu itu, Putri Sambo dan rombongan datang duluan dan kemudian tidak lama kemudian mobil dari Ferdi Sambo itu masuk dan diantara saat itu adalah ada ajudannya bernama Romar dan mereka ini menunggu di luar. Jadi mereka mengaku terkejut mendengar adanya tembakan dan kemudian mengkontak Ricky Rizal, ada apa? Kira-kira menanyakan ada apa gitu. Dan Ricky Rizal mengaku pada waktu itu dia sempat keluar rumah sebentar dan ketika kembali masuk ke rumah dia hanya melihat Sambo menembak ke langit-langit dan dinding. Artinya dia tidak melihat Ferdi Sambo saat menembak Brigadir Yosua. Keterangan yang sama itu diulang lagi oleh Bribka Ricky Rizal ketika dia menjalani tes lie detector dan hasilnya dia dinyatakan jujur. Kuat Ma'ruf juga mengaku tidak melihat Ferdi menembak ini. Soal ini sempat dipertanyakan oleh pengacara Barada Richard, yakni Roni Talampesi, karena dia waktu itu agak aneh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini dia ada berada di lokasi bahkan dekat, ada di antara mereka 5 orang itu ada di situ, tapi kok mereka tidak melihat. Tadi kalau Barada Bribka Ricky Rizal mengaku dia sempat keluar tadi ya, sementara Kuat Ma'ruf itu belum ada penjelasan. Kelima, bagaimana dengan hasil dari lie detector Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Nah, soal inilah yang mengundang spekulasi. Hasilnya itu dirahasiakan, tidak akan dibuka ke publik. Dalam bahasa Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo masih dalam proses dan kemudian itu masuk dalam proses justisia, maka hasilnya hanya untuk konsumsi penyidik. Pengacara Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, ini Kamarudin 9 Juntak maksud saya, itu menduga Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ini berbohong saat pemeriksaan lie detector sehingga hasil tesnya tidak diungkap ke publik. Dia juga mempertanyakan mengapa hasil dari lie detector Bribka Ricky Rizal dan juga dari Barada Richard dibuka kepada publik sementara hasilnya dari Ferdi Sambo dan Putri Sambo tidak diungkap ke publik. Jadi kemungkinan berarti ini kata dia hasilnya berbohong. Mungkin hasilnya tidak memuaskan sehingga ditutup-tutupi. Itu kata Kamarudin Simanjuntak. Tapi kalau Anda sering menyaksikan film-film Hollywood gitu ya, itu lie detector itu sebenarnya bisa diakali. Kalau orang yang sudah terlatih, dia bisa mengakali lie detector gitu. Dan sebenarnya lie detector ini sekarang sudah juga mulai ditinggalkan, sudah bukan jadi andalan lagi lah kalau di sana, karena yang sekarang kan yang disebut dengan scientific crime investigation itu terutama kemudian, dan ini kan macam-macam kalau crime investigation ini ya, scientific crime investigation paling yang banyak digunakan memang tadi itu CCTV ya, CCTV itu banyak digunakan karena kita bisa melihat visualnya di situ. Tapi di luar itu telepon itu yang data dari penggunaan telepon atau yang disebut call detail record atau CDR itu juga bagian dari itu yang bisa mengungkap apa yang terjadi. Nah, pada saat ini lie detector itu kita tidak tahu apa hasilnya. Nah, Kamarudin menyinggung ya kalau orang psikopat ini memang nggak bisa di lie detector itu katanya begitu. Nah, balik lagi ke peran Putri Sambo yang tadi diduga terlibat dalam penembakan dan didorong oleh Ketua Komnas HAM untuk diselidiki lagi, untuk didalami gitu. Kalau kita kembali melihat ke proses rekonstruksi, peran Putri Sambo dalam pembunuhan berencana ini sebenarnya cukup vital gitu ya. Anda masih ingat pasti ya, waktu itu dia terlihat berbicara cukup lama dengan Ferdi Sambo di lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling. Kita tidak tahu karena tidak dapat suaranya apa yang sedang dibicarakan.
Karena kemungkinan dia waktu itu melaporkan, katanya dia melaporkan apa yang terjadi peristiwa di sana, ketika apa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli itu. Nah, apakah kemudian di situ dia juga dibicarakan rencana pembunuhan, ini yang kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa ketika setelah dia bicara dengan Putri Sambo kan kemudian setelah dia Ferdi Sambo itu memanggil menggunakan HT Bribka Riki Rizal dan dia diperintahkan untuk melakukan eksekusi. Namun Riki Rizal mengaku tidak berani. Barulah setelah itu Ferdi Sambo memanggil Barada Richard dan memutuskan dia yang harus melakukan eksekusi. Ini semua disaksikan oleh Putri Sambo. Jadi dia memang sejak awal dia terlibat di situ. Dia tahu apakah dia juga ikut memberikan saran dan merencanakan, itu yang kita tidak tahu. Yang kedua, ini Putri itu punya peran menggiring Yosua ke lokasi pembantaian di rumah dinas komplek Polri Duren 3. Setelah diputuskan akan dieksekusi, Putri mengajak Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, Barada Richard, dan Bribka Riki Rizal pergi dalam satu mobil ke Jalan Duren 3. Dan kemudian setelah sampai situ tidak lama kemudian menyusul Ferdi Sambo bersama dengan 2 orang ajudannya. Nah, ketiga, bagian ini yang cukup menarik. Ini berkaitan dengan apakah benar Putri Sambo ikut menembak. Yang jelas Putri Sambo ada di tempat kejadian perkara. Ini juga dibuktikan dengan adanya sidik jari. Dia bersama 4 tersangka lainnya, ada sidik jarinya Ferdi Sambo, Barada Richard, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf itu ada di lokasi. Dan juga berdasarkan pengakuan yang lainnya, Putri Sambo ada di situ. Namun dari keterangan para saksi dan juga kalau kita saksikan rekonstruksi, Putri pada waktu itu berada di dalam kamar. Jadi lokasinya tepat di depan lokasi penembakan. Jadi pasti dia mendengar adanya terjadi penembakan itu. Apakah kesaksian mereka ini bisa dipegang? Ini ya kesaksian Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan juga Ferdi Sambo ini bisa dipegang. Sebab dalam bahasa mantan Kabar Eskrim ini nggak terlalu berharga pengakuan mereka ini. Karena mereka ini kan adalah satu gerombolan Ferdi Sambo. Kecuali yang bisa kesampingkan adalah Barada Richard. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komnas HAM bahwa ya, Barada Richard itu bisa dikesampingkan dari situ. Jadi kuncinya sebenarnya sekali ini ada di Barada Richard. Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Karena kan kalau kita review kembali ke belakang, kasus ini menjadi terbuka, peran Ferdi Sambo jadi terkuak itu kan juga dari pengakuan Barada Richard. Setelah sebelumnya dia mengaku hanya dia sendiri yang menembak gitu ya. Sebab bila menggunakan konstruksi hukum yang ada saat ini, maka satu-satunya penembak itu ya hanya Barada Richard. Jadi buat Barada Richard posisinya kembali seperti pengakuan dia semula bahwa dia yang menembak dan Ferdi Sambo dan saksi-saksi Ferdi Sambo mengaku tidak menembak dan saksi-saksi tidak ada yang menguatkan kesaksian dia. Jadi ini betul-betul hanya kesaksian dari Barada Richard melawan Ferdi Sambo. Jadi yang lain karena tidak melihat tentu saja tidak bisa dijadikan saksi. Jadi sekali lagi soal tembak-menembak ini hanya pengakuan dari Barada Richard dan juga pengakuan dari Ferdi Sambo. Sementara Bribka Richard dan Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf itu mengaku tidak melihat. Tolong dicatat ya, mereka ini mengaku tidak melihat, bukan berarti mereka membantah Ferdi Sambo menembak. Saya kira ini tinggal kejelian daripada penyidik dan juga keseriusan dari penyidik untuk membuktikan soal itu. Karena bagaimanapun juga kita mesti tetap memberikan catatan, memberikan jarak terhadap para penyidik ini. Karena meskipun Ferdi Sambo sudah dijadikan jadi tersangka, meskipun banyak perwira-perwira yang sudah dipecat karena ini dan juga yang ditetapkan melanggar kode etik, tetapi kita tetap mencatat bahwa Ferdi Sambo ini sangat kuat. Apalagi kemarin juga muncul belakangan bahwa berdasarkan investigasi dari Tempo itu ada 3 Kapolda setidaknya yang terlibat membackup Ferdi Sambo menyusun skenario bohong yang kemudian disebarkan kepada publik itu. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.